Cek selamat sore Kak Ayu. Selamat sore, Kak. Selamat sore Kak Priski. Sore Kak, sore juga Kak Ayu. Sore, Kak. Baik, mungkin sambil menunggu Pak Sony karena masih ada sedikit kendala Kak terkait dengan kameranya. Mungkin nanti Pak Sony akan menyusul ya Kak ya. Mungkin kita mulai aja terlebih dahulu ya. Oke. Selamat siang Sobat IKM semuanya. Kita balik lagi nih di kegiatan kita yaitu BBB, Bincang-Bincang BPIFK, yang mana dalam sesi kali ini kita akan mengenal salah satu program utama di BPIFK. Nah, kira-kira teman-teman udah pada tahu belum ya atau udah pernah dengar belum ya? Jadi kita itu ada punya program yang dinamakan dengan IFCA. IFCA itu merupakan Indonesia Fashion and Craft Award. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Kiki, ini saya ngomong terus nih. Perkenalkan saya Kiki yang akan memandu kegiatan BBB pada sore hari ini. Nah, kebetulan kita juga kedatangan salah satu alumni dari kegiatan kita IFCA yaitu Kak Putu Ayu. Selamat sore Kak Putu atau Kak Ayu nih biasa dipanggil. Untuk Kak Ayu boleh. Selamat sore Kak Ayu, gimana kabarnya? Sore, Kak. Sore sehat. Terima kasih yang udah Semoga mengundang sehat saya. ya. Iya, sama-sama Kak. Mungkin ini kita mengundang untuk sharing-sharing ya Kak ya terkait dengan pengalaman mengikuti IFCA kemarin ya. Oke. Oke, terus kita juga kedatangan dari tim BPIFK, yaitu tim pengembangan produk, yaitu Kak Priski dan Amelinda. Sore Selamat sore Kak, Kak Priski. semuanya sore. Gimana kabarnya nih Kak Priski sore Baik. hari ini? Semoga yang lain juga semuanya kabarnya baik ya. Amin. Dan mungkin kita sedikit tanya-tanya dulu nih Kak. Mhm. Mungkin kita mulai dari Kak Priski nih ya, yang merupakan pionir dari BPIFK sendiri ya. Ya, jadi mungkin bisa nih Kak Priski dikenalin ke teman-teman. Mungkin ini ada yang baru follow IG kita atau baru tahu BPFK. Nah, mungkin Kak Priski bisa sedikit menjelaskan nih terkait dengan IFCA itu apa sih gitu dan apa sih latar belakang kenapa IFCA itu bisa ada Boleh, program IFCA makasih dari Mbak BPFK. Kiki pertanyaannya. Nah, untuk IFCA sendiri ini tuh kan tadi udah disebutin sama Mbak Kiki ya, Indonesia Fashion and Craft Awards. Nah, itu tuh merupakan kompetisi desain nasional yang tujuannya tuh untuk melahirkan desainer-desainer muda yang berbakat dan memiliki skill desain produk dan visinya tuh di sustainability dalam pengembangan produk bidang fashion dan kria ya ini. Nah, latar belakang dari IFCA ini sendiri tuh IFCA itu sebenarnya hadir sebagai upaya dari BPIFK buat ngedorong lahirnya produk-produk unggulan yang mampu meningkatkan daya saing industri baik di fashion dan kria di Indonesia. Nah, jadi selain itu juga kegiatan ini merupakan wujud upaya buat meningkatkan iklim kompetitif antar desainer muda di Indonesia. Begitu. Tadi apa lagi ya Mbak Kiki? Mohon maaf. Oke, nah udah dijelasin juga pengertian dari program IFCA Mm-mm. sendiri gitu ya Kak ya dan juga kenapa latar belakang bisa diselenggarakan atau adanya IFCA ini. Seperti itu. Nah, kira-kira dari IFCA itu apa sih Kak sebenarnya tujuan yang ingin dicapai atau outcome dari program Ah, IFCA sendiri? boleh, boleh. Jadi tujuannya ISCA ini itu tuh kita ingin mendorong dan apa ya, merangsang ide-ide kreatif dan inovatif buat para pelaku di industri fashion dan kria, tapi dengan visi sustainability gitu. Terus kita juga ingin berusaha menumbuhkan calon-calon wirausaha muda dengan visi sustainability. Selain itu juga eh, para peserta yang ada dari IFCA ini juga bisa menjadi potensial peserta untuk program kami yang lain yaitu Creative Business Incubator. Gitu. Oke, memang berarti untuk kegiatan IFCA ini itu membantu untuk memantik ide-ide kreatif dan juga inovatif ya Kak ya dari pelaku industri fashion dan kria yang ada di Indonesia terutama ya.
Oke, nah mungkin kita udah mendengar nih penjelasan dari kegiatan IFCA sendiri, begitu juga dengan latar belakangnya. Mungkin akan lebih seru kalau ditambah dengan adanya sharing-sharing terkait dengan pengalaman mengikuti IFCA kali ya. Nah, mungkin dari Kak Ayu, mungkin bisa diceritakan sedikit Kak terkait dengan company profile yang sedang Kak Ayu jalani dan mungkin bisa diceritakan juga apa sih yang membuat Kak Ayu tertarik untuk mengikuti IFCA pada tahun Baik, selamat sore, Kak. Suara saya masuk ya, Kak? Sudah masuk. masuk Kak Ayu. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak sudah mengundang saya kembali sebagai alumni IFSA. Jadi, perkenalkan, saya Ayu Adiyanti. Saya adalah alumni IFSA tahun 2023. Jadi, 3 tahun yang lalu. Nah, tentunya saya masuk sebagai finalis dan juga pemenang IFSA tidak one shot ya, Kak. Jadi, sebelumnya saya sempat menjadi 100 besar ya, waktu itu namanya IFSA di tahun 2021, tapi belum berkesempatan lolos ke 2020 ke final, dan 2023 itu saya coba kembali dan akhirnya bisa tembus di final gitu. Jadi sebetulnya banyak sekali yang saya dapatkan ya kalau itu pengalaman untuk brand saya itu Metika Indonesia. Metika Indonesia itu adalah women's wear yang saat ini concern dalam memadukan seni ikat endek Bali dengan sustainable denim begitu. Jadi waktu IFCA kemarin di 2023, saya mengangkat sebuah special edition collection, Kak, namanya Asih-Asih. Di mana Asih-Asih itu memiliki makna saling membina, saling mendukung, dan saling memberi manfaat. Nah, sebenarnya ini sangat cocok dengan BPISK ya, yang selalu mendukung dan juga memberikan banyak manfaat untuk teman-teman alumni di banyak program, nggak cuma IFCA gitu. Jadi saya di koleksi asik-asik kemarin itu memanfaatkan limbah sisa konveksi, khususnya limbah denim, dan saya kombinasikan dengan tenun endek Bali seperti itu. Oh, baik, berarti ini unik banget sih ya Kak Ayu ya. Ini kan sebenarnya jarang ditemui ya karena menggunakan limbah dari denim ya Kak Ayu tadi. Iya, ya kemarin. Kombinasikan dengan tenun. Iya, benar Iya, itu masih sangat jarang sih Kak. Ini saya juga baru pertama kali dengar ya ada yang iya, kombinasikan ini dan ternyata bisa cocok, bisa match seperti iya itu ya. benar. Nah, Nah, mungkin terkait dengan pengalaman IFCA yang kemarin itu Kak, bisa nggak sih Kak Ayu jelaskan sedikit selama mengikuti IFCA kemarin Kak, itu tantangan apa sih yang paling berkesan selama proses persiapan ngikutin kegiatan IFCA kemarin dan apa sih yang bisa Kak Ayu sedikit banyak petik pada saat mengikuti kegiatan IFCA? oke, baik. Jadi kalau untuk tantangan banyak sekali ya. Saya sebetulnya bisa mengatakan bahwa IFCA ini adalah salah satu kompetisi yang pernah saya ikuti dan paling baik, paling bagus dari segala aspek. Karena kita tidak hanya dipacu untuk berkompetisi, tapi juga untuk bisa mendapatkan feedback positif dari beberapa juri. Karena waktu itu untuk final sendiri, saya lupa jurinya kalau nggak salah ada 11 waktu final. Dan itu luar biasa, deg-degannya saya belajar dari pagi sampai malam. Waktu itu mungkin Pak Diki, mohon izin Pak Diki tahu dia, saya belajar dari pagi sampai malam. Deg-degannya luar biasa karena memang untuk masuk ke dalam 14 besar itu saya pun sedikit pun tidak menyangka dengan teman-teman yang memiliki background yang luar biasa, memang memiliki juga pendidikan yang sangat baik, itu baik di desain fashion, di desain produk, dan juga teman-teman yang sudah biasa untuk mengikuti kompetisi nasional itu membuat saya sebetulnya agak down waktu itu. Tapi setelah saya jalani, ternyata memang kompetisi ini itu tidak hanya sekedar kompetisi, tapi juga uh, sebuah sustainability. Jadi keberlanjutan setelah kompetisi ini kita dituntut atau kita dipancing untuk bisa mengembangkan lebih baik lagi, baik itu brand kita, produk kita, dan juga networking kita.
seperti itu. Jadi betul-betul teman-teman ini kalau saya boleh bilang wajib banget sih ikut ISKA ya, karena memang nggak cuma menang kalah saja, tapi setelahnya bahkan sampai detik ini pun kami masih sangat eh, dibina oleh BPISK, baik itu program tentang fashion maupun yang lain seperti haki dan yang lain itu betul-betul sampai sekarang pun masih dibimbing dengan sangat luar biasa gitu Kak. Oke, walaupun sebelumnya sempat mengalami perasaan sedikit down gitu ya Kak ya, tapi itu masih tentu Wah, luar masih bisa biasa. dihadapi gitu ya, jadi bisa Ya, dilalui. Ya, jadi memang betul. juga kompetisi ya Kak, kadang kan memang ada sharing materi, sharing-sharing pengalaman nih mengikuti IFCA dari Kak Ayu. Nah, mungkin kita sedikit banyak dengar dari sisi mentor CWI kali ya. Jadi di sini kita juga telah hadir pada narasumber kita yaitu Bapak Sony. Selamat sore Bapak Sony. Selamat sore semua. Selamat sore Bapak, apakah sehat? Alhamdulillah, harus sehat dong. Harus sehat, betul sekali Pak. Ya baik. Nah Pak Sony, mungkin nih teman-teman Kak Ayu dan juga Kak Priski tadi mungkin sudah sedikit banyak sharing-sharing nih Pak terkait dengan IFCA dan juga pengalamannya mengikuti kegiatan IFCA gitu ya Pak. Nah mungkin kalau dari perspektif industri kali ya Pak. Nah kalau menurut Pak Sony sendiri untuk kegiatan jenis IFCA atau ajang-ajang sekelas IFCA ini bagi calon-calon wirausaha muda dengan visi sustainability terutama ya, itu menurut Pak Sony itu seberapa penting sih Pak untuk kegiatan IFCA ini? Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa pertanyaannya gitu ya. Saya kebetulan di IFCA ini di BPFK selaku mentor juga dan juga sekaligus sebagai jurinya IFCA. Sudah beberapa tahun terakhir. Kalau saya dari kacamata industri, kemudian dari kacamata akademisi melihat program IFCA ini merupakan program yang luar biasa, di mana dengan adanya program ini satu menjadi ajang gitu ya, ajang para desainer-desainer muda Indonesia yang punya kreativitas, punya kemampuan mendesain dipublikasikan. Ini merupakan wadah yang luar biasa dan kesempatan yang jarang sekali didapatkan oleh para desainer. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, selain desainer juga para entrepreneur entrepreneur yang berbasis desain, para pebisnis yang punya desain bagus, desain menarik, dan itu dikritisi, ini juga merupakan ajang untuk mewadahi itu semua. Jadi para desainer maupun para pebisnis yang punya desain-desain luar biasa, karya-karya yang tidak punya kesempatan untuk dipublikasikan atau mungkin merasa nggak pede gitu ya, atau pengen mencoba apakah desain saya sudah layak dipasarkan atau belum. Nah, ini adalah kesempatan yang luar biasa dengan mengikuti program IFJA. Baik Pak. Nah memang kan eh, banyak sebenarnya kita temui siapa, jadi bisa banget sebenarnya ikut IFCA ini ya Pak ya. Betul, betul. Akan dapat rekognisi dan juga dapat feedback. Jadi desain-desain yang terutama sudah status besar, itu tidak hanya mereka punya kesempatan memamerkan karyanya, tapi juga dapat feedback dari para juri-juri dan mentor yang luar biasa. Dan walaupun nggak menang, nggak jadi juara, mereka bisa punya kesempatan untuk mengimprove atau memperbaiki karya mereka menjadi lebih baik. Baik nih, terima kasih penjelasannya dari sisi industri. Kenapa sih calon-calon wirausaha muda ini yang mengusung visi sustainability seperti itu ya, atau merupakan pelaku usaha itu perlu menguji untuk ide dan Karena ini yang menjadi kadang-kadang apa ya, perdebatan. Karena sebagai seorang desainer, sebagai seorang pembuat karya, seringkali kita merasa karya kita sudah bagus, kita merasa ada ego di mana desain kita tuh pasti sukses, desain kita pasti laku, karya kita pasti akan diterima market. Itu adalah manusiawi, di mana setiap orang ketika berbuat menghasilkan sesuatu merasa itu adalah karya terbaiknya. Nah,
Seringkali ketika kita pede dengan karya kita, lalu kita buat, kita jual, kok nggak laku, kok nggak ada yang lirik, nggak ada yang beli. Nah, terkadang merasa bagus, tapi nggak ada yang beli. Padahal ujung-ujungnya kalau kita bicara bisnis, produk kita, desain kita maunya adalah laku, dibeli sehingga cuan. Kan gitu ya. Beda kalau kita bicara tentang seniman. Kalau seniman, karya yang dihasilkan itu adalah karya ekspresi diri, tidak bicara tentang value of business, value of economy, tapi bicara tentang bagaimana dia mengaktualisasikan dirinya ke dalam sebuah karya. Tapi kalau bisnis, apalagi bisnis yang berbasis desain, desain itu justru sebagai motor bagaimana sebuah karya menghasilkan cuan. Jadi dengan adanya IFCA, kita bisa melakukan validasi bahwa ide kita, karya kita benar-benar diterima dan punya potensi di pasar. Oke, baik Pak. Jadi memang penting ya Pak ya untuk eh, apa namanya kita melakukan uji ide seperti itu ya atau produk yang memang akan kita teruskan di bisnis kita seperti itu ya Pak. Karena kan memang balik lagi namanya juga pelaku usaha gitu ya Pak ya. Jadi tentunya pengen produknya itu laku. Berbeda dengan seniman itu kan yang memang mengekspresikan diri gitu seperti itu ya Pak. Sangat lama ya Pak ya menjadi mentor kegiatan-kegiatan BPIFK. Nah, saya baru seumur biji jagung nah ini masih sambil mengenal juga alumni-alumni kita seperti itu. Nah, kalau dari Pak Sony, menurut Pak Sony apa sih Pak yang perlu disiapkan calon-calon wirausaha muda ini sebelum bisa mengikuti IFCA? Oke, eh persiapannya sebenarnya nggak banyak, cuman krusial gitu ya. Sedikit, tapi kalau nggak dilakukan itu fatal. Yang pertama pasti harus buat karya. Buat karya, kalau kita bicara desainer, kita bicara apa entrepreneur, karya itu mungkin datangnya bisa dari mana saja, bisa dari ilham, bisa dari hasil studi dan lain sebagainya. Yang pasti bikin karya. Cuman yang membedakan adalah bagaimana kita membuat karya dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Faktor pertama misalnya, apakah karya kita ini bisa berkontribusi terhadap kelestarian alam? Misalnya menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan atau menggunakan bahan baku yang reuse atau recycle dan lain sebagainya. Atau yang kedua, mungkin ramah dampak lingkungannya nggak terlalu besar, tapi memberikan dampak sosial. Ini juga menjadi penting. Jadi tidak hanya dampak lingkungan, dampak sosial menjadi faktor juga dengan adanya karya kita, maka sosial di sekitar tempat kita berada menjadi terangkat. Kita bisa ikut mempekerjakan para pengrajin di kampung, di desa, atau orang-orang pengangguran, atau usia produktif yang tidak bekerja, atau ibu-ibu yang sudah lansia, kita bisa karyakan. Jadi karya kita ini membuat wadah ekonomi untuk masyarakat yang besar. Itu disebut juga dampak sosial. Kemudian yang ketiga juga dampak ekonomi. Tidak hanya mempekerjakan mereka, mempekerjakan orang-orang di sekitar, tapi juga memberikan manfaat aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan tentunya desain ini juga harus desain yang orisinil. Bukan desain yang kita nyontek dari luar, kita bawa, itu tidak boleh dan tidak sebagai apa namanya rujukan itu nggak apa-apa gitu. Tapi bukan ketiplek gitu, plak ketiplek dicontek terus dilombakan itu nggak bisa. Jadi itu sih sebenarnya nggak susah, tapi ada hal yang harus dipertimbangkan. Baik, gitu ya Pak. Ya berarti memang ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh calon-calon wirausaha muda ini ya Pak ya. Karyanya harus orisinil, seperti itu bukan yang plek ketiplek ya Pak ya, menjiplak. Iya, Karena kan banyak sekali ya sekarang ada yang penjiplakan-penjiplakan yang viral itu ya Pak. betul betul. Selain itu juga harus mempertimbangkan beberapa dampak-dampak juga ya Pak ya, sosial, ekonomi, begitu juga dengan lingkungan ya. Oke, baik. Mungkin kita bisa dengerin terlebih dahulu terkait dengan apa namanya pengalaman dari Kak Ayu nih. Jadi kita balik lagi nih mungkin sedikit tanya-tanya ke Kak Ayu. Tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Sony ini
terkait dengan persiapan calon-calon wirausaha muda sebelum mengikuti kegiatan IFCA. Nah, kalau dari Kak Ayu sendiri, gimana sih Kak dampak setelah mengikuti kegiatan IFCA terhadap bisnis yang Kak Ayu jalani sendiri? Jadi kan tentunya sebelum mengikuti IFCA, Kak Ayu pasti sudah berhasil ya memenuhi aspek-aspek yang telah disampaikan oleh Pak Sony tadi. Mungkin Kak Ayu bisa sharing sedikit untuk pengalamannya. Oke, baik. Nah, terima kasih sebelumnya. Jadi untuk saya pribadi setelah mengikuti ISKA tentunya banyak sekali hal-hal yang saya kembangkan terutama di brand saya. Karena dulu mungkin yang namanya mahasiswa desain ya atau alumni desain mungkin masih lebih ke idealisme yang seperti Pak Soni katakan tadi. Tapi setelah mengikuti ISKA kita lebih realistis ya. Karena memang betul sekali yang dikatakan oleh Pak Soni yang namanya desain framework itu yang paling penting adalah bagaimana kita bisa membuat desain kita itu hidup dan bisa mendatangkan income begitu. Jadi yang namanya bisnis kalau menurut saya pribadi adalah bagaimana bisa bermanfaat baik itu bagi sosial, lingkungan dan juga untuk ekosistem di diri kita sendiri gitu. Mungkin yang dulunya saya lebih ke fokus pada desain, inovasi desain, pengembangan desain. Saya lupa dulu untuk bisa memfokuskan juga bagi yang paling penting adalah market segment. Jadi di sini saya sangat mendapatkan banyak insight di IKEA, terutama pembentukan market segment, Kak. Karena kan untuk desain, apalagi fashion, itu segmennya banyak sekali, luas sekali, dan juga untuk peneliti sendiri itu niche marketnya sangat luas. Jadi bagaimana kita bisa menangkap market yang tepat dan juga untuk bisa tetap membuat policy secara sustainable atau itu yang kami terapkan di Nautica Indonesia. Dulu mungkin masih fokus pada desainnya kantongnya seperti apa, potongan ini, potongan itu, mungkin yang hanya mengenal bagian estetika saja, tapi sekarang fokus pada ini fungsinya apa, kantong ini ada untuk apa, dan apakah ini nyaman, dituju apakah mereka menikmati atau enjoy dengan desain yang kita tawarkan seperti itu Kak. Jadi betul sekali yang Pak Soni katakan tadi, kita membuat bisnis apalagi fashion itu kan tentunya ada dampak timbulkan ya Pak, baik itu dampak positif, dampak negatif gitu. Saya belajar juga untuk bisa lebih think twice dalam memilih material. Jadi apakah material ini bisa durable atau bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang? Apakah material ini akan ada masanya? Maksudnya dia hanya hype ketika di saja atau tidak long lasting seperti itu dan juga apakah potongan-potongan desain yang saya buat itu bisa digunakan 10 tahun atau 15 tahun ke depan jadi nggak ada istilah ketinggalan zaman mungkin istilahnya itu timeless ya kak ya jadi aspek-aspek yang dulunya saya nggak nyampe gitu ke sana setelah masuk ISKA dan memang dewan jurinya sangat kompeten ya kak itu membuka mata saya jadi yang dulunya mungkin hanya desain yang bagus, tapi sekarang ada tambahannya, desain yang bagus dan menjual gitu. Baik, Kak Ayu. Jadi memang sebelum mengikuti IFCA ini mungkin belum banyak gitu ya mendapatkan ilmu-ilmu baru gitu ya. Namun setelah mengikuti IFCA itu jadi bisa lebih tahu terkait dengan dampak yang memang seharusnya dipikirkan ya dari bisnis yang kita lakukan itu berdampak terhadap aspek apa saja sih seperti itu ya Kak ya. Dan juga bisa membuat produk yang memang seharusnya itu menjual gitu ya ada nilai jualnya seperti itu ya yang perlu Betul, Kak. diperhatikan. Betul Baik. sekali. Ya, jadi banyak belajar juga ya Kak ya pada saat mengikuti Visa ini kan juga apa namanya bisa mendapatkan feedback juga kan dari para juri-juri seperti itu ya Kak. Oke, nah kalau setelah mengikuti IFCA ini, apakah ada Kak pengaruh terhadap kepercayaan diri dan juga pengembangan bisnis dari Netika ya Kak ya, nama brandnya tadi ya? Ya, Mungkin bisa tentunya dijelaskan sedikit.
Baik, Kak. Terima kasih. Tentunya sangat ada ya. Jadi awalnya bisa yang angkatan saya itu kan temanya neighborhood spirit ya, Kak ya. Jadi bagaimana kita tuh membangun kolaborasi dengan partner yang ada di lingkungan kita sendiri gitu. Dan ini sebenarnya ada story lucu. Jadi biasanya kami itu berkolaborasi dengan partner yang mungkin cukup jauh lokasinya dari tempat kami. Nah, karena kemarin ada tantangan untuk kita mendapatkan partner yang dekat, jadi saya eh, cukup kaget. Ternyata di lingkungan saya itu banyak sekali pengrajin, penjahit yang memang mereka juga kualitasnya bagus gitu dan juga bisa membantu produksi kami dengan cukup cepat karena jaraknya kan dekat tuh Pak. Jadi kita juga bisa memangkas operasional ya Kak untuk apa namanya semacam eh, transport dan segala macam Grab dan segala macam itu. Nah juga apa namanya ISO ini memang memberikan saya insight banyak sekali untuk kita membuka wawasan bahwa kita membuka bisnis itu tidak hanya untuk bagaimana kita gaya-gayain aja, habis itu eksistensi untuk kami saja, tapi juga bagaimana kita melihat hal-hal yang ada di dekat kita, yang bisa kita kombinasikan dengan produk kita yang masih valid, yang masih relevan, itu kita ajak juga mereka yang kemarin itu kebetulan saya mengajak salah satu pertemuan yang pengrajinnya itu sudah sedikit sekali Kak. Mungkin banyak sekali yang itu karena memang fenomena itu kan kebanyakan yang sudah sepuh ya kak ya nenek ibu-ibu gitu jarang sekali anak muda mau menemui kak sekarang zaman ini tapi kemarin setelah saya ada collab lalu juga mereka mulai lagi membuat koleksi dan sekarang pun mulai ada lagi pokoknya tim-tim tambahan untuk bisa memenuhi market yang mereka jalani gitu. Jadi mereka sudah mulai ekspor lagi, sudah mulai bangkit lagi dengan ekonomi yang saat ini juga sedikit gonjang-ganjing. Nah itu juga suatu kebanggaan bagi saya dan juga tim dunia kita bahwa hal yang kecil tidak hal yang wah itu tidak memulai dari sesuatu yang wah, tapi hal yang kecil itu bisa membawa dampak yang baik bagi lingkungan di dekat-dekat kami saja gitu, baik itu sosial atau lingkungan begitu. Baik, nih penting banget nih kita highlight ya. Mungkin dari hal yang kecil itu kita bisa membawa banyak dampak ya bagi lingkungan yang ada di sekitar kita ya Kak ya. Betul Oke, sekali, nah terima kasih Kak Ayu untuk sharing-sharingnya. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya nih. Tadi sudah di-sharing dari segi industri dan juga akademisi dari Pak Sony. Kemudian ada sharing-sharing pengalaman mengikuti IFCA dari Kak Ayu. Nah, mungkin ini pertanyaannya cocok untuk Kak Priski nih. Nah, Kak Priski, siapa saja sih yang dapat mengikuti kegiatan IFCA ini dan sekiranya kegiatan IFCA ini itu apa sih yang membedakan kegiatan IFCA dengan kompetisi atau penghargaan lainnya? Mungkin boleh di-spill-spill untuk menarik minat para calon-calon wira. Oke, makasih Mbak Kiki. Eh, untuk menjawab pertanyaan tadi, siapa aja sih yang bisa dapat yang bisa mengikuti IFCA ini? Ini tuh terbuka bagi pelaku usaha, desainer, bisa pengrajin, bisa individu, mahasiswa yang bergerak di bidang fashion dan kreatif yang punya ide, mau, mau produk inovasi itu yang mau dikembangkan boleh kita daftar ke IFCA gitu. Karena program ini tuh mau ngasih kesempatan buat talenta-talenta kreatif dari berbagai daerah juga buat nunjukin karya terbaiknya. Terus sebenarnya apa sih yang ngebedain IFCA gitu kan? Tadi kayak yang dijelasin sebelumnya, IFCA ini enggak IFCA ini bukan cuma sekedar kompetisi, bukan cuma sekedar peserta mengirimkan karya atau desain untuk dilakukan penilaian enggak, karena di sini juga para peserta itu tuh dapat dapat coaching juga dari para narasumber dan mentor juri yang keren-keren gitu. Dan selain itu juga kan para peserta juga bisa dapetin fasilitasi untuk pembuatan prototipe seperti itu. IFCA. Oke, semuanya harus join IFCA nih nanti ya. Nanti ditunggu aja kapan pendaftarannya nih buka ya Kak ya. Iya, nanti kalau udah daftar Oke. saya tunggu mana nih. Oke, oke. Baik. Nah, Kak,
BPFK itu kan merupakan lembaga pemberdayaan ya Kak ya, merupakan balai pemberdayaan industri fashion dan kria seperti itu ya. Nah, jadi untuk kegiatan IFCA ini sendiri itu dampak seperti apa sih Kak yang diharapkan BPFK itu bagi para peserta? Dampaknya kembali seperti yang tadi yang dihasilkan. Seperti itu sih Mbak Cis. Oh, oke, oke. Jadi BPFK memberikan fasilitasi untuk kegiatan IFCA ini kepada para usaha wirausaha muda seperti itu ya. Jadi teman-teman nggak perlu ragu lagi gitu. Kalau misalnya ada yang nggak apa, ada yang belum dipahami, bisa langsung kontak Kak Priski, gitu ya Kak. Boleh, boleh, boleh. Oke, mungkin kita sedikit tanya-tanya lagi nih. Hmm, Ifca kan tahun kemarin belum ada ya Kak ya, belum ada lagi. Nah, sekiranya kalau dalam waktu dekat ini mau buka, kira-kira apa ya, yang menjadi aspek utama atau perhatian utama dari peserta itu sekiranya apa sih Kak yang perlu diperhatikan lagi dari peserta sebelum mau mengikuti IFCA? Persiapan peserta sebelum mengikuti ISCA ya. Mungkin lebih ke hmm, mentalnya, terus ide-idenya dipersiapkan ya kalau mau ikut ISCA, biar kita bisa ketemu nih di acaranya. Terus apa ya, siapin diri aja sih untuk dapetin ilmu yang banyak. Oke, berarti harus mempersiapkan diri juga ya Kak ya. Nah, kalau dari Pak Sony gimana Pak? Apa yang sekiranya harus menjadi perhatian utama dari para peserta kalau ingin mengikuti IFCA Pak? Oke, kalau bicara perhatian utama, pasti sekarang udah harus punya bekas stok desain ya. Karena biasa nanti kalau tanggal umumnya diumumkan, pokoknya itu sampai gedung artinya nggak daftarkan alat teknis banget. Jadi saya dari sang kumpulin ya karya-karya desain banyak belum pernah diaplikasikan, mulai cari kira-kira yang akan dimasukkan didapatkan ke ICA. Kemudian yang kedua juga mulai berkembang janda yang berbasis sustainable, berdampak lingkungan, berdampak sosial, berdampak kepada ekonomi masyarakat. Coba bangin dan desainnya sehingga kita punya desain yang value-nya berbesar, yang value-nya itu sesuai dengan apa yang harus menuju. Itu jadi capek menunggu launchernya dan nanti keburu. Baik, Pak Sony. Berarti selain memperhatikan dampak-dampak itu juga ya, Pak ya. Tadi sebelum untuk mengikuti IFCA ini, apakah bisnis saya ini sudah memperhatikan ya dampak-dampak dari sosial, ekonomi, seperti itu ya, Pak ya. Nah, kalau Iya. dari Kak Ayu nih, Kak, sekiranya gimana, Kak? Apa aspek yang sebaiknya menjadi perhatian utama dari para calon peserta sebelum mengikuti kegiatan IFCA? Sebagai yang tadi sempat khawatir atau sempat down, mungkin ada tips and triknya nih Kak. Baik, Kak. Terima kasih sebelumnya. Jadi, saya kebetulan kan ikut IPSA nggak cuma sekali. Sebelumnya di 2021 juga sempat ikut IPSA dan waktu itu belum bisa lolos ke final. Jadi sebetulnya hal yang wajib disiapkan adalah komitmen. Jadi kita ikut IPSA ini kan bukan hanya ikut kompetisinya, tapi memang kita berkomitmen untuk membentuk sebuah bisnis yang lolos atau tidak lolos IFCA, bisnis itu akan tetap jalan. Begitu. Apabila lolos IFCA akan lebih baik lagi karena bisnisnya tentunya akan dibantu, difasilitasi, dan juga diberikan banyak coaching untuk bisa lebih baik lagi. Namun apabila belum lolos di tahun itu, jangan kecewa, coba lagi tentunya dengan banyak perbaikan di tahun setelahnya. Begitu. Jadi kalau mental juga pasti ya Kak ya, yang namanya juga untuk ikut kompetisi harus punya mental baja gitu. Jangan takut untuk dikritik, jangan takut untuk melakukan perubahan baik seperti itu karena
bagi kita mungkin desainnya bagus, bisnisnya oke, tapi kita mesti tahu dari banyak coach yang luar biasa sekali ya dari aspek aspek lingkungan, aspek ekonomi, aspek sosial itu kita masih harus menjadi gelas kosong. Jadi eh, ketika gelasnya kosong, ilmunya bisa kita tampung dengan baik gitu Kak. Itu sih sebenarnya. Dan juga jangan lupa untuk menyiapkan ide, jangan mendadak. Apapun yang mendadak mungkin jadi, tapi tidak maksimal. Tapi kalau memang ide itu disiapkan lebih matang lagi, tentunya hasilnya juga akan lebih baik. Tentunya akan mendatangkan juga apa namanya feedback-feedback yang lebih mantap gitu Kak. Gitu aja sih. Oke, ini tips dari ini ya yang sudah pernah mengikuti IFCA seperti itu ya Kak. Jadi memang memang banyak sih Kak ya yang memang membuat ide tuh hamin berapa gitu kan, hamin berapa kompetisi tuh baru buat ide Setuju, gitu kan jadi hasilnya kurang maksimal gitu setuju ya Kak Kak. ya. Jadi Memang sebaiknya di ya prepare. untuk bikin desain itu apalagi desain teknis itu kan butuh waktu ya hal kecilnya itu. Jadi nggak bisa diselesaikan sistem SKS Kak. Sistem kebut semalam itu nggak akan baik gitu kalau untuk desain. Jadi kalau bisa kalau bisa disiapkan mulai nanti malam gitu. Kalau memang mau ikut IFCA, oke nanti malam mulai minta ilham, dapatkan ilham Anda, habis itu siapkan dalam bentuk desain, dan tinggal tunggu aja kapan opening IFCA. Biasanya soalnya IFCA itu openingnya mendadak, jadi agak cek nanti kalau menunggu opening dulu baru nyiapin konsep. Iya benar. Jadi memang sebaiknya kalau memang udah pengen banget nih ikut udah harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari gitu ya Kak Betul. ya. Oke, oke. Nah, Menarik, menarik ya. Jangan oke. menarik yang adakan yang cuma mandua kan menadakan tahu goreng dadakan sama dadakan. Kalau di jangan dadakan ya. Iya, benar. Lupa Sony. Oke, nah ini mungkin kita ingin minta tips juga dan insight dari sisi industri dan akademisi mungkin ya Pak Sony. Terkait dengan menurut Pak Sony, gimana sih Pak cara menciptakan produk memiliki nilai tambah dan juga daya saing? Kan berhubung sekarang perkembangan zaman itu udah semakin pesat gitu ya Pak. Tren itu semakin hari itu selalu berganti. Ini misal dia sudah punya niat nih Pak, tapi belum tahu nih gimana caranya bisa menciptakan produk itu biar nggak hanya menarik gitu. Jadi produknya itu bisa memiliki nilai tambah dan juga berdaya saing di industri. Mungkin Pak Sony bisa sharing-sharing sedikit ya. Oke, Mbak Ki. Benar kunci keberhasilan desain yang sekarang sedang banyak digunakan oleh para bisnis ini itu dua yang pertama adalah riset, yang dua kolaborasi. Gitu ya. Jadi apa yang dimaksud kita itu satu yang diinginkan di orang dekat gitu. Dekat bukannya apa, punya apa, kebutuhan apa, keluhan di yang asal seperti apa. Kita punya informasi terkait dengan konsumen itu kan kalau desain itu kita sesuai dengan tujuan konsumen mau di pasar. Itu itu kebutuhan kemauan dan harapan konsumen. Yang dua, kita melakukan riset juga terkait dengan di Indonesia yang seberang sekadar teknologi AI bisa punya negara banyak brand kita apa desain kita itu ya kita inginkan yang kita ingin buat jangan-jangan ada yang buat sebelumnya. Jadi kita itu kita bisa mengembangkan dan kita dengan inspirasi dari pengembangan para desainer dan sebelumnya. Di riset kita riset nggak akan bisikin desain ya baik ya. Kemudian yang kedua kolaborasi. Kolaborasi ini maksud adalah tidak semua orang harusnya semua kemampuan. Ada Mbak bilang, ayo menjadi desainnya tapi nanti yang
bikin kejaman lokal, UMKM lokal, atau kita bikin perkebunan A, kemudian kolaborasi dengan UKM bikin bagian itu digabungkan jadi produk yang baru. Jadi kolaborasi dengan desainer buat dengan UMKM, kolaborasi dengan apa namanya jualan itu juga perlu ditingkatkan dengan si produk kita akan memiliki bulan saya akan punya ilmu dan ketika itu dijual konsumen akan tertarik membelinya. Dan yang paling penting yang tiga yang digarisbawahi desain yang baik adalah desain yang diproduksi. Jadi jangan menghasilkan desain yang berdasar yang fisik gitu ya. Tapi ketika itu diproduksi bisa ke aspeknya, aspek proses, aspeknya di bisa memakai desain yang ketika itu diproduksi amat berhasil dan dari kualitas. Itu uh, hal penting untuk digarisbawahi bagi kita. Baik, nih teman-teman sepertinya harus mencatat nih tips-tips dari Pak Sony dan juga dari Mbak Ayu ya. Dari Kak Ayu nih harus dicatat untuk sebagai persiapan gitu ya Pak ya untuk mengikuti kegiatan IFCA nantinya. Nah, mungkin ini sambil kita menunggu-nunggu pertanyaan dari ini apa namanya yang join di live IG dan juga di Zoom, Pak. Mungkin kita bisa berdiskusi sedikit ya terkait dengan, nah, menurut dari mungkin kita mulai dari Pak Sony dulu nih. Nah, apa sih Pak makna IFCA bagi perkembangan industri fashion dan kriya yang ada di Indonesia? Wah, pertanyaannya filosofis nih. Ini sih satu lagi jawab. Oke, kalau ya dari karena saya ikut beberapa tahun terakhir, jadi memakai if ini satu yang pertama adalah memberikan wadah kepada desainer dan entrepreneur yang berdalam untuk melakukan publikasi atau desainnya layak publik dikondisikan David dan para yang pertama dan yang gue ini dan ada if cendu istilah ini termasuk desain yang mempunyai konsep mendesain berbasis dan basis keberlangsungan atau sustainable menjadi penting. Kita tahu Indonesia nggak pernah baik kreatifnya kalau disupport oleh desainer yang ada di dan ada if maka desainer handal ada nyata punya channel untuk kolaborasi menyuarakan diri memberi karya juga kemampuan sehingga menjadi desainer yang buat setimbang untuk yang sekarang ini gitu kita bikin Oke, ada ribu orang gitu. baik Pak. Jadi IFCA ini bisa menjadi wadah ya Pak ya gitu ya untuk desainer dan juga entrepreneur muda ini Pak ya. Karena kan balik lagi di IFCA itu karena ada penjurian juga, jadi bisa mendapatkan feedback seperti itu ya Pak ya untuk perkembangan industri fashion dan kriya di Indonesia ke depannya seperti itu ya Pak ya. Menjadi Gen Z planner gitu Pak. Ya, Oke, nah kalau dari Kak Ayu nih Kak, apa sih makna IFCA bagi perkembangan industri fashion dan kriya di Baik. Wah, ya deh. Jadi menurut saya pribadi, IFCA itu adalah salah satu gerbang gitu. Pintu masuk, pintu masuk bagi teman-teman yang ingin melangkah lebih maju, melangkah lebih baik gitu. Jadi kalau memang teman-teman punya misi atau ambisi yang kuat untuk bisa menambah wawasan ataupun menambah pengalaman dan juga ingin tetap menambah ilmu pastinya itu wajib join IFCA karena bagi saya sendiri saya S1 S2-nya juga desain kebetulan IFCA ini adalah ilmunya tuh nggak ada di S1 dan S2 saya
Jadi salah satu eh, apa ya, semacam akademi ya. Saya bisa mengatakan ini sebetulnya akademi, akademi bisnis atau fashion yang memang tidak hanya aktif pada saat event atau lomba saja, tapi setelah lomba pun tetap komitmennya kuat untuk bisa mendukung teman-teman yang memang sedang menjalankan bisnis, baik itu fashion ataupun kria, gitu. Jadi IFCA ini kan sesuai dengan namanya ya, Indonesia Fashion Craft Awards, sebuah kan untuk mencari siapa saja, baik itu fashion designer ataupun desain produk yang memiliki kapasitas ataupun kompetensi yang baik, baik itu dari sisi sustainability, dampak sosial, budaya, dan lingkungan begitu. Jadi ini mengingatkan kembali bahwa ketika kita membuat bisnis itu tidak hanya memikirkan uang saja atau tidak money oriented saja, tapi bagaimana bisnis itu bisa tetap go on, show must go on meskipun ada badai, ada hambatan, ada puting beliung di depan itu kita tetap uh, kuat ya, kokoh. Nah, itulah fungsinya BPIFK mengadakan kompetisi ini. Jadi setelah kita lolos di IFCA itu kita tidak hanya selebrasi pengumuman selesai luas lagi. Tidak hanya di IFCA aja, tapi di program yang lain kita dilibatkan, kita diikut sertakan, baik itu pameran, baik itu talk show, workshop gitu, yang mungkin kita tidak akan dapatkan ketika kita tidak mengikuti IFCA gitu. Jadi kalau pertanyaannya tentang apa sih makna IFCA, bagi saya ini adalah salah satu golden ticket paling baik dalam hidup saya untuk pengembangan brand saya, untuk bisa bertemu dulu mentor saya Bapak Dwi dari Unpad, dan juga bertemu dengan kakak-kakak yang ada di sini, kenal dengan Pak Sony, itu salah satu privilege dalam hidup saya. Oke nih Kak, jadi menurut Kak ini bisa semacam akademi gitu ya Kak ya, yang memang nggak Iya, didapatkan betul. pilihan seperti itu ya Kak ya, memang harus Iya, ikut dulu betul. itunya. Heeh. Iya, jadi kalau teman-teman penasaran, harus join, harus siapin dulu konsep yang bagus. Jadi jangan sampai konsep yang kalian bawa ke IFCA itu asal-asalan, sayang banget kesempatannya. Karena ini kan 1 tahun sekali ya. Jadi kalau bisa semaksimal mungkin disiapkan konsep, desain, dan juga bayang-bayang nih apakah sampelnya akan seperti apa gitu nantinya. Gitu. Banyak banget nih em, dari makna IFCA sendiri, terus ini bisa memotivasi teman-teman juga nih yang calon wirausaha muda. Oke, terima kasih Kak Ayu untuk makna IFCA yang sangat bermakna ini ya. Kita Sama-sama, Kak. kita move dulu ke Kak Priski nih selaku tim dari BPIFK yang merupakan fasilitator juga nih, yang merupakan penyuluh perindustrian dan perdagangan ya Kak Pris. Mungkin kalau dari Kak Pris, gimana sih Kak makna IFCA dari bagi perkembangan industri fashion dan kria di Indonesia? Jadi kan sebagai balai memberdayakan industri fashion dan kria gitu. Boleh. Tadi jawaban maknanya ada dalam-dalam ya. Saya rada deg-degan. Kalau secara pribadi nih untuk saya tuh IFCA itu sebagai wadah di mana kreativitas juga industri bertemu gitu. IFCA ini ngebantu buat terus kita juga berusaha untuk mendorong inovasi, terus juga kria apalagi yang memiliki sisi sustainability itu ya yang berkelanjutan tadi. Jadi ya ini tuh juga salah satu kegiatan yang apa ya memberikan kesempatan untuk para peserta dan para pelaku di dalam kegiatan itu untuk memiliki jejaring. Jadi mereka ada kesempatan untuk bergabung, terus membuat jejaring dan ekosistem komunitas yang lebih luas lagi. Kayak gitu sih kalau dari aku Mbak Kiki. Baik, terima kasih nih Mbak Friski untuk makna IFCA-nya ya. Baik, baik, baik. Nah,
Mungkin kita sudah hampir ada di penghujung acara gitu ya untuk kakak-kakak dan bapak narasumber kita pada sore hari ini. Ini mungkin em, ada pertanyaan nih. Kalau harus menggambarkan Ifca dalam tiga kata, apa tiga kata tersebut? Nah, kita mulai dari Oke, mungkin sedang ada sedikit gangguan koneksi. Mungkin kita bisa move dulu ke Ayu nih. Kalau misalnya harus menggambarkan Ifca dalam tiga kata nih Kak, apa tiga kata itu Kak? Waduh, tiga aja ya. Jadi kalau menurut saya, Ica itu adalah kreativitas, bisnis, cuma tiga kata aja soalnya. Iya, padahal kalau misalnya banyak nih mau banyak ya Kak ya. Banyak, banyak banget. Oke, oke. Nah, kalau dari Kak Priski nih, kalau bisa menggambarkan Ifca dalam tiga kata, apa tiga kata itu Kak? Hmm, Kalau dari aku sih kepikirannya langsung pas dengar Isya tuh pertama sustainability, terus inovasi dan Oh, kolaborasi. Itu sih. iya, harus tiga Kalau harus kata milih nih Kak, tiga karena kata. ada yang nanya tiga kata yang menggambarkan Ifca seperti itu. Kalau dari Pak Sony, apakah masih sedikit terkendala ya? Yes, nggak ada. Oke, Pak. Nah, Oke, kalau bisa menggambarkan Ifca tiga kata nih, Pak. yang pertama artinya sukses, yang kedua jangka panjang, kelanjutan, yang ketiga untuk Indonesia. Keren abis ya. Ini tiga kata dari narasumber kita pada sore hari ini keren-keren semua ya. Walaupun hanya diminta tiga kata nih, padahal sebenarnya pengen banyak banget nih untuk kata yang menggambarkan Ifca gitu ya. Nah, kalau menurut Pak Sony nih, ini kita udah di penghujung acara mungkin ya Pak ya, karena mengingat juga di Denpasar lagi. Waktu Indonesia Tengah ini sudah menunjukkan pukul 5. Jadi mungkin kita di penghujung. Nah, mengapa kita tidak boleh melewatkan kesempatan untuk mengikuti program IF? Oke, karena ini penempatan langkah dan super Mbak Ayu katakan ini adalah baik-baik. Kalau teman-teman semua muda, pengusaha muda yang ingin merasakan nikmatnya kesempatan luar biasa, kan pernah lewatkan hanya ada tahun lalu. Dan ini mungkin menjadi pintu berjalan kesuksesan kalian sekarang. So, coba. Iya, benar-benar. Jangan sampai melewatkan IFCA ya, Pak ya. Mengingat dengan program ini sungguh bermanfaat gitu ya bagi pelaku industri fashion dan kriya. Nah, kalau dari Kak Ayu nih, mengapa kita tidak boleh melewatkan kesempatan untuk mengikuti program IFCA ini, Kak? Kenapa nggak boleh ketinggalan Ica? Menurut saya ya Kak ya. Soalnya Ica ini cuma ada setahun sekali. Dan juga eh, ini adalah salah satu apa ya, semacam challenge untuk bisa menantang diri sendiri. Apakah kita bisa masuk ke dalam eh, scope teman-teman yang memang sama hebatnya, sama kerennya, dan juga apakah kita bisa apa namanya menembus limit yang kita sudah lewati selama ini. Jadi hidup itu kan menurut saya nggak cuma di situ-situ aja gitu. Jadi coba challenge sendiri, apakah aku bisa jadi bagian dari IFCA, apakah aku bisa untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih lagi
Dan juga IFCA ini kan free ya Kak ya, jadi tidak ada biaya, malah fasilitasnya sangat banyak gitu. Jadi saya bisa katakan ini adalah salah satu lomba yang sangat worth it untuk diperjuangkan ataupun untuk bisa masuk ke dalam list mungkin teman-teman yang lomba hunter gitu Kak ya, mungkin yang suka ikut lomba, yang suka menantang dunia, yang suka mencari tantangan hidup, boleh silakan disiapkan idenya. Ditunggu kick off-nya IFCA, biasanya agak mendadak, biasanya langsung buka dan langsung tutup gitu. Jadi agak kelabakan baru bikin sketch, tahu-taunya udah deadline penutupan gitu. Jadi kalau bisa malam ini ambil pensil, ambil pulpen, langsung mulai tuangkan ide-ide brilian teman-teman. Oke, jadi untuk teman-teman yang memang suka men-challenge diri gitu ya, Kak ya, jangan sampai untuk melewatkan IFCA ini ya. Oke, nah kalau dari tim BPFK sendiri nih, kenapa sih Kak Priski kita tidak boleh melewatkan kesempatan untuk mengikuti IFCA ini? Nah, apakah udah ada nih spill-spill kapan mau ada IFCA? Mungkin ya teman-teman udah pada kepo kali ya, pengen ikutan IFCA. Aduh, kalau aspirannya belum ada ya. Tapi untuk kayak kenapa nggak boleh ngelakuin kesempatan seperti review dari Kak Ayu barusan ya. Kan sepertinya sangat menarik kan, ayo makanya ikut. Makanya di sini emang di ini kan peserta sekali lagi nggak cuman eh, sebagai tempat nunjukin karya dan ide terbaiknya, tapi kan di sini juga para peserta bisa dapetin masukan, pengalaman, pembelajaran. Terus kayak tadi ada coaching kan, di situ kita bisa belajar materi desain, bisnis, terus sustainability. Terus nanti juga akan ada apa? Pengembangan prototipe. Nah, selain itu juga kan juga bisa untuk memperluas jejaring kita untuk kedepannya kita mengembangkan usaha juga. Jadi jangan sampai kelewatan. Nah, itu ya teman-teman, Sobat IKM, calon-calon wirausaha muda yang udah mungkin menyiapkan desainnya. Terus nggak tahu nih kapan Ifca mau ada lagi, itu disiapin aja dulu, pokoknya dimatengin idenya. Jangan sampai kelewatan untuk mendaftar di program Ifca seperti itu ya. Jangan sampai melewatkan banyak insight-insight menarik yang mungkin nanti didapatkan di Ifca, kemudian kesempatan untuk mendapatkan fasilitasi seperti itu ya. Belum lagi nanti ketemu mentor-mentor hebat nih seperti Pak Sony. Jangan sampai kelewatan gitu ya. Jadi mungkin sebagai penutup, jadi yang bisa kita ambil untuk sore hari ini, jadi IFCA ini bukan hanya sebuah kompetisi dan Kria Indonesia. Jadi untuk sobat-sobat IKM yang ingin mengembangkan produk, memperluas wawasan dan juga menguji nih ide-ide kreatifnya, bisa nantikan informasi IFCA selanjutnya di media sosial BPFK ya. Jangan lupa Instagram BPFK @bcic official untuk informasi-informasi terutama pembukaan pendaftaran IFCA nanti. Baik, mungkin sekian untuk sesi BBB pada sore hari ini. Terima kasih banyak Pak Sony, Kak Ayu, dan juga Kak Priski yang telah sharing-sharing nih ilmunya dan juga pengalamannya di sore hari ini kepada sobat-sobat IKM semuanya. Mungkin ada yang mau closing statement nih atau enggak? Pak Sony ada mau sapa-sapa dulu atau gimana? Satu sistem boleh tuh terakhir, yuk semuanya para tim Indonesia dan dinar muda yang Metanek bersama dengan BFK salah satunya dengan program IFA. See you on semua. Baik, itu dia ya Sobat EKM. Jadi jangan lupa, jangan lewatin nih program-program dari BPFK yang tentunya seru-seru banget. Mentor-mentornya itu sangat-sangat berpengalaman dan juga sangat helpful ya Pak ya. Oke nih, mungkin sekian untuk sesi BBB pada sore hari ini. Terima kasih banyak para narasumber-narasumber inspiratif kita pada sore hari ini dan sampai jumpa di BBB selanjutnya. See you semuanya.
Recording stop.